Selanjutnya kita akan tentunya menyapa rekan-rekan. Ini luar biasa juga nih penyemangatnya untuk para generasi muda dari Esas Manajemen. Bolehkan tepuk tangan yang meriah. Kita kenalan nanti ya sama dua narasumbernya. Oke. Ini yang di belakang suaranya kedengeran gak nih kira-kira ya? Kedengeran ya? Masih semangat ya semuanya ya? Oke deh. Kita akan sambut nih rekan-rekan dari Esas Manajemen, betul ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Eris dan juga Pak Dani, silahkan boleh kita bersama di atas panggung Jakarta Islamic Education Fair 2025. Ya silahkan. Boleh dibantu satu lagi mikrofonnya? Oke, kita sambil sapa-sapa nih sambil kenalan juga. Oh ya ada ya, udah ya. Baik. Terima kasih Pak Samsul, boleh Pak Samsul satu lagi? Oke, terima kasih. Silakan. Kita kenalan dulu nih sama rekan-rekan yang ada tentunya pada siang hari ini yang masih luar biasa, masih semangat. Kita tes dulu, apa kabar semuanya? Yang di sebelah sana udah semangat. Sekarang Zoma sapa yang di tengah dulu ya. Apa kabar semuanya? Di dua baris sudah semangat. Yang paling sini yuk, paling pojok yuk. Apa kabar semuanya? Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah siang hari ini. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini teman-teman, Zoma setelah bersama teman bincang Zoma, ada yang pertama yaitu Bapak Eris Sutrisna SPD, MM, CMT, dan juga Bapak Danis Wahyu, SAB, MA, CMT. Kedua narasumber yang hadir pada siang hari ini akan membahas tentang muda, berdaya, berkarya untuk umat dan bangsa. Kita tanya dulu kabarnya ya ke dua narasumber. Assalamualaikum, ini kakak-kakak aja dipanggilnya ya. Baik. Ya, gimana nih kakak-kakak kabarnya? Boleh sambil sapa-sapa juga audiens yang sudah hadir, silahkan. Alhamdulillah baik ya Mbak. Apa kabar semuanya? Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eris Sutrisna sebagai founder dan juga CEO dari Esas Manajemen. Ya, Esas Manajemen adalah lembaga pendidikan, pelatihan dan juga sertifikasi. Jadi bagi teman-teman semua di sini yang nantinya pengen upgrade ilmu, upgrade pengalaman, nanti bisa ikut pelatihan di Esas Manajemen ya. Ada kurang lebih 270 skema, termasuk ada skema leadership setiap bulannya. Oke, yang selanjutnya ada Pak Danis. Kak Danis silakan boleh sapa-sapa juga nih seluruh audiens yang hadir. Oke baik, terima kasih. Semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi luar biasa gitu ya. Oke. Oke, pagi luar biasa. Siap ya? Oke, semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Perkenalkan nama saya Danis Wahyu. Saya sebagai co-founder juga CEO dari Esas Manajemen. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak muda ya Kak ya. Iya, betul. Karena terlihat ini wajah-wajah yang hadir di hadapan kita adalah wajah-wajah calon orang sukses. Amin. Amin. Betul ya. Wajah-wajah calon pemimpin bangsa. Amin yang kenceng dong. Amin ya Allah. Wajah-wajah calon pengusaha sukses dunia akhirat semuanya. Baik. Oke, siap. Ya, sudah makan siang semuanya ya, karena ini ada di jam kritis ya Kak ya. Jadi mudah-mudahan tetap fokus semuanya. Oke, silakan. Oke, ada Kak Eris, ada Kak Danis dari Esas Manajemen. Nah, kita mau bahas seputar tadi pemuda, karya dan juga banyak hal gitu ya, kontribusi nyata yang diberikan oleh adik-adik semua. Nah, kalau boleh sharing nih Kak, kira-kira gimana sih caranya untuk mengarahkan diri kita agar kita termotivasi dan juga bisa menjadi inspirasi di tengah kalangan Gen Z nih kayaknya ya, semuanya yang lagi bersemangat berkarya. Kira-kira dimulai dari mana sih Kak untuk bisa
bisa menghasilkan karya atau menginspirasi tersebut. Silakan mungkin dari Kak Eris atau Kak Danis. Baik, terima kasih. Waduh, ini pembahasannya luar biasa. Jadi teman-teman sedikit memberikan tips mungkin ya. Jadi saya hanya akan berbicara pengalaman saja gitu kan. Jadi dulu ketika saya seusia teman-teman sekalian dari SMP, SMA, jadi saya selalu mendorong diri saya supaya berani mengambil risiko dan berani mengambil tantangan. Ya, jadi dulu saya sempat jadi ketua OSIS ya teman-teman. Jadi ketika orang bilang, saya belum berani, belum merasa mampu. Nah jujur saya mendorong supaya saya berani. Dan nanti yang perlu diperbaikinya saya perbaiki perlahan gitu, kita upgrade, belajar, juga terus mengembangkan diri kita gitu. Jadi teman-teman, langkah awal untuk menuju itu adalah teman-teman berani dulu, berani melangkah. Dari berani melangkah itu nanti sedikit demi sedikit teman-teman akan merasakan perubahannya, seperti itu. Iya, berani melangkah, pesan dari Kak Eris. Kalau Kak Danis gimana nih untuk generasi muda sekarang? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi tambahannya adalah bagaimana setelah berani, hal yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi teman-teman. Atau mungkin kita bisa mengenalnya istiqomah, betul ya. Jadi yang berat itu bukan rindu ternyata ya. Yang berat adalah istiqomah Kak. Karena orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang bisa istiqomah. Orang-orang yang bisa konsisten bangun pagi, orang-orang yang bisa tepat waktu mengerjakan tugas dan menyelesaikannya. Mungkin itu Kak tambahan. Iya, jadi berani memulai dan juga konsistensi atau istiqomahnya. Nah kalau dari teman-teman mungkin ada yang bingung nih, kadang kan di usia sekarang tuh bingung nih mau ngambil kira-kira nanti mau diseriusin apa ya? Kira-kira di SS Management ada nggak sih untuk ngecek minat atau bakat, atau nanti mungkin mau mulai pelatihannya dari mana nih untuk anak-anak seusia sekarang ini Kak? Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus sekali nih. Ini rata-rata usianya berapa yang hadir? Berapa nih teman-teman usianya? 11, 12, 13, 17? 18. Tadi ada yang kelas 10 usia berapa? 15, 16. Iya. 16, 15. Ya rata-rata sekitar 16, 15 ya. Jadi ada sekitar 250-an lebih ya pelatihan atau aktivitas training yang dilakukan di Esas Manajemen, baik secara online maupun offline yang nantinya bisa diakses oleh teman-teman semua. Jadi kalau di rata-rata itu satu hari aktivitas kami sekitar 8 sampai 9 kelas pelatihan berlangsung. Ya, dan tentunya apa sih yang pertama kali perlu dimulai begitu ya Kak ya. Jadi untuk adik-adik saat ini yang pertama adalah kemampuan leadership atau kepemimpinan. Ya, terlihat juga nih yang paling depan ini kelihatan ya. Calon-calon pemimpin ya, betul? Ya, karena enggak mudah loh ya bisa duduk paling depan, betul? Betul ya, itu sebuah latihan sederhana. Ya, jadi kalau teman-teman berada di sebuah kelas, yang paling depan ini sudah menunjukkan bahwa wajah-wajah seorang pemimpin. Kita doakan ya. Amin. Lalu juga ada pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan Kak. Di mana di era saat ini tidak hanya mencari pekerjaan, bahkan target utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk negeri kita tercinta. Mungkin itu saja Kak, cukup ya. Iya, dari Kak Iris ada yang mau ditambahin mungkin? Ya, jadi selain itu juga teman-teman ada pelatihan public speaking juga yang mana dari mulai SMA sudah bisa ikut ya dan sudah bersertifikat BNSP, di mana public speaking ini sangat penting. Ya, baik teman-teman yang nanti bercita-cita sebagai pemimpin di masa depan ataupun sebagai pemimpin di wirausaha. Nah, public speaking itu sangat penting. Iya. Seperti itu. Jadi dari SS Management menawarkan ada satu training dan juga pelatihan yang pasti diikuti sama teman-teman semuanya, yaitu adalah public speaking. Nah, mungkin sebagai satu closing statement ya atau pertanyaan terakhir nih dari Kak Eris dan juga dari Kak Danis nih.
tentang esas manajemen. Mungkin bisa disampaikan dan juga kan di depan ada booth-nya nih ya. Supaya adik-adik mungkin ada yang ingin tanya-tanya seputar esas manajemen, seperti apa kira-kira pelatihan yang ada dan seperti apa nih nanti mekanisme dan lain sebagainya dari esas manajemen. Baik, jadi teman-teman semuanya tak kenal maka kenalan gitu ya Kak ya. Dan mudah-mudahan meskipun belum kenal sudah sayang gitu ya. Jadi esas manajemen teman-teman nanti boleh di spill ya kalau kata anak-anak sekarang. Boleh dibuka di akun Instagramnya esas.manajemen. Jadi kami ada 3 program unggulan. Yang pertama adalah program pelatihan yang bisa diakses secara online. Juga bisa diakses secara offline ya aktivitas kami. Selanjutnya juga ada program sertifikasi yang tentunya menunjang untuk teman-teman meningkatkan kompetensi juga personal branding di era saat ini. Dan yang terakhir kami ada program bimbel ya, yang mana kami ingin membantu bahwa meningkatkan ya taraf hidup ataupun membantu seluruh masyarakat Indonesia terutama calon tenaga atau pendidik atau guru untuk bisa berkontribusi lebih terhadap negara kita tercinta. Dan juga program bimbel ini insya Allah mudah-mudahan mohon doanya juga tahun ini baru dirilis ya Kang Eris, dan juga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas lebihnya. Oke, jadi bisa online juga ya Kak ya dari esas manajemen. Nah mungkin dari Kak Eris ada juga closing statementnya nih, penyemangat nih buat adik-adik semuanya yang ingin berkenalan lebih dengan esas manajemen dan juga yang ingin tentunya memilih kira-kira program yang pas nih seperti apa di esas manajemen. Silakan Kak. Baik teman-teman, menuntut ilmu itu kadang semangat kita kembang kempis ya. Tapi teman-teman ingat, menuntut ilmu itu teman-teman harus meluangkan waktu. Jadi mungkin pesan saya adalah luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Jangan menunggu waktu luang. Karena waktu kita kadang tidak pernah luang. Jadi harus meluangkan waktu, itu ya. Iya, luar biasa, menuntut ilmu itu harus memanfaatkan waktu karena tidak setiap waktu itu luang. Jadi kita harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah yuk untuk Kak Eris dan juga Kak Danis dari esas manajemen. Adik-adik nih yang pengen semangat atau pengen meningkatkan juga nih skillnya, salah satunya public speaking yang pas di usia adik-adik semuanya, boleh langsung mampir ke boothnya esas manajemen ya Kak ya. Ada di depan nih di bagian lobby, jadi adik-adik bisa ngobrol-ngobrol dan bisa tanya-tanya terlebih dahulu seperti apa programnya, pelatihannya sampai sertifikasinya. Supaya adik-adik semua makin berani dan juga makin bisa konsisten dalam berkarya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Eris dan juga Kak Danis sudah meluangkan waktunya juga untuk Jakarta Islamic Education Fair dalam talk show singkat kali ini. Dan selanjutnya kita juga akan menyambut tim dari Lomba Tahfiz Quran yang tentunya sesaat lagi kita akan saksikan Grand Final dari Tahfiz Quran Jakarta Islamic Education Fair 2025. Akhir kata Zoma tutup dulu nih sama Kak Eris dan juga Kak Danis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.